Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin Senin sore membahas kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita bertawasul dulu kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita dan kepada ulama-ulama tabi'in tabi'at. Semoga kita selalu ditambahkan mahabbah kepada Rasulullah, diberi keberkahan dalam mencari ilmu dan juga diberi kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ya jami'il mu'allifil kutub allati ta'allamna wa jami'i sadina wa jami'i abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa jaddatina wa jaddati ajdatina wajadatina wa akhwalina wa akhwaratina masyayikhina wa jal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat san asyabir qadri jaidina radhiyallahu anhu majma'ina adallahu alaina bi barakatihim wa syafa'atihim wa ulumihim bidaraini khususan musannaf hadhil kitab wa sunna jami'il mu'assisin ahdadil ulama bah ya Khalil Bangkalan bah ya Hasim Asy'ari bahwa hasbullah bayi bisri sansuri wa usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa khususan ila jami'il mu'assisin mu'adilur baya usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa khususan ila jami'il ulama'il amilina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan dari materi kita pertemuan yang sebelumnya. Kemarin dijelaskan tentang bagaimana kriteria ngeten nggih kalau kita mau mencari istri atau mencari pasangan, mencari suami, ada beberapa kriteria yang sebaiknya kita pertimbangkan. Jadi enggak angger-angger uang roh-roh dinikah ngono, tapi perlu kita lihat dulu, kita perlu teliti dulu bibit, bobot dan bebetnya. Kita lihat kriteria-kriterianya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ekonominya baik, kondisi fisiknya baik, kemudian keturunannya dari keturunan orang-orang baik, akhlaknya baik, dan agamanya juga baik. Kalau kita tidak bisa menemukan satu paket ini dalam satu orang wanita, maka pilihlah wanita yang akhlak dan agamanya baik, ibadahnya baik. Ngeten lho, intine agama niku ngibadahi api, salate piye, wedine karo Gusti Allah apa wedi karo Pak Hansip. Nah, ngoten lho. Tingkat ketakwaannya bagaimana, itu yang harus kita jadikan sebuah pertimbangan. Ngoten. Lah nyapa kok ngono? Kenapa kok begitu? Kenapa kok harus akhlak atau ibadahnya yang kita jadikan pertimbangan? Ngoten. Summa niki kelanjutane ngeten. Summa inna sifatal walidain tatahaddaru ilal aulad, karena biasanya nggih, mboten biasanya ya selalu sifatnya kedua orang tua itu bisa menurun kepada anak-anaknya. Ngaten ya toh nggih. Nggih umum toh nggih. Misale enek bocah niku ramah, grapyak, suka bergaul misalnya nggih. Oh, padha nurun dari ayahe misalnya ngaten. Atau ada anak itu yang isinan, pemalu. Nah, kados anak-anak kula niku nurun ibuke. Nurun ibuke misalnya ngaten. Nah, ada juga yang anak itu semangat, suka bikin-bikin, suka berkarya. Oh, ini dulu mbahnya juga begitu dan lain sebagainya lah. Banyak sekali contoh yang menggambarkan sifat karakter seorang anak itu adalah sempalan atau keturunan dari kedua orang tuanya dan kakek-kakek moyangnya dahulu, kakek nenek moyangnya dahulu niku biasanya menurun kepada generasi berikutnya. Ngoten. Wa kasiron matadharu malakatut taqwa fil walad tab'an li abawaihi aw li ahadihima aw lil ammi aw lil khali. Dan kebanyakan
sifat-sifat takwa, dekat kepada Allah, imannya baik, yang ada pada diri anak itu menurun dari salah satu orang tuanya atau dari pamannya atau dari bibinya. Jadi itulah perlunya kita melihat atau meneliti terlebih dahulu bagaimana keluarga calon istri atau calon suami. Karena terkadang tidak hanya menuruni sifat ayah ibunya, tapi juga bisa jadi dia menuruni sifat pamannya, sifat bibinya, sifat kakeknya, ngoten. Lek sing diturun sifat sing apik-apik no ya alhamdulillah, ngoten. Tapi kalau yang diturun kemudian sifat-sifat yang kurang baik, itu nanti kan akan menjadikan jadi sak pikiran dhewe lek anak niku ngrepotne. Waqat warada al-irsyadu an-nabi munabbahan ila hadza fi marawahu Ibnu Adi, dan ini sudah ada hadis yang menceritakan tentang niki. Wa Ibnu Asakir an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Diceritakan dari Ibnu Adi dari Aisyah anna sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takhayyaru linutafikum. Pilihlah tempat untuk spermamu. Ngoten. Artinya sperma itu masuknya ke rahim. Rahim itu milik perempuan. Jadi pilihlah perempuan untuk kau jadikan istri. Fa inna nisaa yalidna asbaha ikhwanihinna wa akhawatihinna, karena perempuan itu melahirkan anak-anak yang mirip, yang sama, yang serupa dengan saudara-saudara laki-laki maupun saudara perempuannya. Jadi dipilih, kita memilih boleh memilih perempuan, pilihlah perempuan-perempuan yang baik, yang berasal dari keluarga yang baik, yang akhlaknya baik, yang ibadahnya baik. Ini adalah salah satu ikhtiar untuk mencapai keluarga yang sakinah dan memperoleh anak-anak yang sholih-sholihah. Wa rawiya at-Tabrani fil Awsat an Anas radhiyallahu anhu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tazawwaja imra'atan li izziha lam yazidhullaha illa dhullan. Siapa orang yang menikahi perempuan hanya karena kedudukannya, oh niki wong wedok perempuan ini gini misalnya, titelnya ini, so aku seneng tak rapi mergo karena saya menikahinya karena dia jabatannya ini. Nah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kesengsaraan. Wa man tazawwaja limaliha lam yazidhu illa faqran. Dan barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena hartanya, mergo anake wong sugih, mergo wedok niki nyambut gawe sukses, maka tidak ada yang bisa dia peroleh kecuali kefakiran saja. Wa man tazawwaja li hasabiha lam yazidu illa dana'atan. Dan siapa yang menikahi perempuan hanya karena nasabnya saja tanpa melihat bagaimana akhlak dan agamanya, maka dia hanya mendapatkan kehinaan saja. Wa man tazawwaja imra'atan lam yurad biha illa ayyahuddu basyarahu wa yuhsina farjahu wa yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi. Dan siapa yang menikahi perempuan dengan tujuan untuk menjaga pandangannya, untuk menjaga nafsunya, dan untuk melanggengkan silaturahim, maka insya Allah akan diberkahi rumah tangganya oleh Gusti Allah. Jadi menikahi perempuan yang seperti yang kemarin hanya karena hartanya, karena kecantikannya, hanya akan menimbulkan kekecewaan saja. Siapa yang menggantungkan pada dunia, yang dia dapat hanya kekecewaan saja. Rumangsane lek wis menikah, lek wis dadi mantune wong gede, dadi mantune kiai misalnya, jadi menantunya, dapat anaknya seorang pejabat, nanti hidupnya akan enak, apa-apa diladeni, apa-apa sudah ada, rumangsane
Tujuannya adalah untuk itu. Tetapi karena dia tidak membawa bekal, tidak punya akhlak yang baik, tidak punya agama yang baik, ya orang-orang kan pasti bisa menilai sendiri, tinggi opo aku ngladeni wong kuwi, kan ngoten. Wong dia itu loh ndak bisa apa-apa, untuk apa saya mau mengabdi sama dia seperti saya mengabdi kepada bapaknya, ngoten. Rumangsane kalau sudah menikah dengan orang yang anaknya orang yang kaya, menikah dengan orang yang kaya, nanti hidupnya akan enak. Mobil wis nyepak, rumahnya mewah, misalnya nggih. Bayangannya sudah macem-macem. Nah, tetapi tiba-tiba setelah masuk bangkrut. Nah, atau habis karena cuman dibuat foya-foya saja. Lah, harta ini kan tidak abadi, akhirnya habis juga. Nah, apa yang didapat? Kecewaan. Jadi kalau orang itu menikah hanya melihat dari sisi dunianya saja, mergo mek gur ayu, mergo anake wong sugih, niatnya sudah tidak baik, nantinya seterusnya rumah tangga ini juga tidak akan menjadi rumah tangga yang baik. Rawahu Ibnu Majah an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazawwajun nisaa li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna. Janganlah kalian menikahi seorang wanita hanya karena cantiknya saja, ayu tok tapi akhlaknya gak apik. Nah, karena yang seperti ini kecantikannya hanya akan menjatuhkan dia saja, malah ndadekne molo, ngoten lho. Malah akan menimbulkan banyak masalah. Ayu tok tapi akhlaknya mboten sae, niki justru akan mumetne sirah mungkin. Wala tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tudhiyahunna. Dan jangan menikahi perempuan hanya karena hartanya dia, hanya karena dia anaknya orang kaya, jangan. Karena harta ini nanti bisa menjadikan kita lepas kendali, lali. Nah, harta itu melenakan. Nah, akhirnya lali sembarang barang. Walakin tazawwajuhunna alat din, tetapi nikahilah seorang wanita karena agamanya, karena ibadahnya, karena ketakwaannya. Wala amatun khurma'u masku batul uduni sauda ada titinin afdolu. Niki perbandingannya, ngaten nggih. Lek enek wong wedok ayu tapi akhlaknya elek, ada dua pilihan, satunya cantik tapi akhlaknya buruk, satunya akhlaknya baik tapi gak patek ayu, ngaten lho lek teng mriki. Maka nanti amat yang hitam yang bolong kupingnya tapi dia punya agama, ngaten gambarane jinjing ngaten. Satunya cuantik, satunya amat sing uwireng, napa? Berbanding terbaliknya sangat berbeda. Niki untuk menggambarkan saja bahwa walaupun mungkin wajahnya tidak terlalu cantik, fisiknya tidak terlalu bagus, tapi kalau dia agamanya baik, ibadahnya tertib, maka pilihlah wanita yang seperti itu. Itu lebih baik untuk dipilih menjadi seorang istri. Ngaten. Yo syukur-syukur lek entuke fisiknya baik, ekonominya baik, ngaten ta nggih, agamanya baik, akhlaknya baik. Nah, ndongone kan ngoten niku. Lek ndonga niku kan sing mengajukan proposal kepada Gusti Allah itu kan yang baik-baik. Ya Allah, kula pengen bojo sing ayu, sing sugih, sing nasabe bagus, akhlaknya bagus. Begini. Nah, ndongane niku sing apik-apik, sing sempurna. Nah, mungkin yang di proposale sing dilolosne Gusti Allah sing napa. Ndongane ya sing apik-apik. Warawiya Ibnu Majah an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu mastafadal mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin sholihatin. Apa yang lebih bermanfaat bagi orang mukmin setelah takwa? Setelah takwa, orang niku kan sing paling bagus imannya, takwanya itu yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Jadi mempunyai iman dan takwa yang baik itu merupakan harta yang berharga bagi
seseorang, jadi seorang mukmin. Lah, setelah itu apa? Nah, za khairan lahu min zaujatin sholihatin, mempunyai istri yang sholihah. In amaroha atau adhu, istri sholih itu yang bagaimana toh? In amaroha atau adhu, kalau diperintah kebaikan dia manut. Wa inna doro ilaiha sarrothu, nyenengne, bisa menyenangkan hati suami. Wa in aksama alaiha abro'athu, wa in ghaba anha nasohathu fi nafsiha wa malihi. Kalau ditinggal suaminya, dia bisa menjaga diri dan harta suaminya. Niku istri yang sholihah. Jadi dari kategori ini tidak ada kata-kata dia cantik atau dia hartanya banyak, tidak. Tapi istri yang baik itu adalah yang manut dengan suaminya. Kalau diperintah kebaikan, istri yang bisa menyenangkan suaminya. Menyenangkan suaminya itu banyak sekali caranya dan berbeda-beda. Kan ya? Tidak selalu harus begini, tidak selalu harus begini. Nah, bisa caranya akan berbeda-beda, setiap orang, setiap rumah tangga akan berbeda-beda. Ketika ditinggal suaminya, dia bisa menjaga dirinya. Waruwiya al-Qudai anhu alaihi salatu wassalam qala iyyakum wa khudra'ud dimani al-mar'atul hasana fil manbatis su'i. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian, perempuan yang cantik tetapi dari keturunan yang buruk. Jadi jangan hanya cantiknya saja, tapi kita juga melihat dia keturunan siapa, dia agamanya bagaimana, dia akhlaknya bagaimana. Warawiyah Ibnu Majah wa Tirmidzi an Sauban radhiyallahu anhu qala lima nazalatnya. Ini ada satu cerita ketika setelah turunnya ayat walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, ketika ada ayat ini turun tentang membahas tentang simpanan emas dan perak. Terus ada sahabat itu yang bertanya kepada Rasulullah, unzilat fid dzahab wal fiddah, Rasul, ada ayat yang turun yang menjelaskan tentang simpanan emas dan perak. Lau alimna ayyul mal afdalu fanattakhidahu. Saat ini kula pengen tangklet. Sekarang saya mau tanya Rasul, simpanan apa yang nopo jenenge, yang utama, yang baik, ngeten nggih. Yang baik selain emas dan perak. Dijawab kali Rasulullah, wong niku lek duwe simpenan emas, duwe simpenan duit, punya tabungan banyak itu kan seneng, ngeten lho nggih. Dianggap sebagai orang yang sukses, dianggap sebagai orang yang berhasil kalau punya banyak uang, kalau punya banyak simpanan emas dan punya banyak simpanan perak. Lah, terus yang lebih baik daripada emas dan perak itu punya apa ya Rasulullah? Dijawab, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Yang lebih baik dari emas dan perak itu adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang membantu suaminya untuk selalu beriman kepada Allah. Lah walaupun hartanya banyak, walaupun kaya, tapi lek terus bojone niku nggodha, anake nggih polahe ndak karu-karuan, tentunya akan tidak nyaman hidup niku nggih, ati nggih susah ngoten, harta niku jadi nggak ada artinya. Berbeda kalau istrinya itu anteng, manut, anake ya sholih-sholihah, kadang-kadang gak patek duit niku wis atine tenang. Ya syukur-syukur lek bondone akeh, rumah tanggane anteng, anake sholih-sholihah, dan niku wis alhamdulillahnya tumpuk-tumpuk. Tapi kalau dibandingkan daripada hartanya banyak tapi kemudian tidak berkah sehingga menyebabkan rumah tangganya itu selalu bermasalah, anak-anaknya juga tidak karu-karuan, itu akan menjadikan hati ini tidak nyaman, tidak tentram. Jadi kalau Rasulullah niku
harta yang baik, simpanan yang baik itu lisan yang selalu ingat kepada Allah, hati yang selalu bersyukur apapun yang diberikan Allah kepada kita, berapapun sing dijatahne Gusti Allah kepada kita, disyukuri. Nah, syukur niki sumbere, yang lek mboten syukur rasane kurang terus, malih mboten bahagia uripe. Saiki lek disyukuri, ngeten ta nggih? Akeh gak syukur kalih akeh tapi syukur, lebih baik akeh dan syukur. Nah, Rawiya al Imam Ahmad bi isnadin sahihin wa Tabrani an Sa'id ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam salah satun, keberuntungan manusia itu ada 3. Wa min sikwati ibni Adam salah satu niki bahasane di bulan bali, salah satu min sa'adati ibni Adam, keberuntungan kebahagiaan manusia itu ada 3. Ngaten dirasa Kanjeng Nabi apa ae, ngaten napa mawon yang menjadikan manusia itu bahagia. Ada 3 hal yang bisa menjadikan manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Apa saja? 1, almar'atus sholihatu, istri yang baik, istri yang sholihah. Al-maskanus sholih wal markabus sholih, rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus. Wa min sikwati ibni Adam, sedangkan ketidakberuntungan, kerugian, ketidakbahagiaan manusia itu juga ada 3. Apa saja? Al-mar'atusu, istri yang tidak baik, wal maskanusu, rumah yang tidak baik, wal markabusu, kendaraan yang tidak nyaman. Rumah yang tidak baik, rumah yang jelek itu bukan berarti, atau rumah yang bagus, rumah yang nyaman itu bukan berarti harus besar, bukan berarti harus mewah, kendaraan juga tidak harus yang Alphard, Alphard ya ditumpaki ya penak, tapi tidak harus seperti itu maksudnya nggih. Jadi yang dinamakan rumah yang nyaman, baiti jannati niku lek isine sing ning jerone itu bisa menentramkan hati. Istrinya sholihah, anak-anaknya sholihah, tentu rumahnya akan menjadi seperti surga walaupun tidak besar, walaupun tidak mewah. Tetapi kalau sudah istrinya itu tidak bisa menyenangkan hati, anak-anaknya juga godo terus, maka rumah ini semewah apapun akan terasa seperti neraka. Ngaten lho. Jadi tidak berarti kendaraannya itu harus bagus. Nilai kesuksesan atau kebahagiaan seseorang itu tidak berarti rumahnya harus besar, rumahnya harus bagus, kendaraannya banyak, mewah, tidak. Tetapi rumah, kendaraan, istri, anak yang memberikan keberkahan, yang bisa menenteramkan hati, itulah yang menjadikan kunci kebahagiaan bagi manusia menurut Rasulullah. Nah, intinya kesimpulannya materi kita niki satu poin ya, satu poin. Poin berikutnya kita bahas minggu depan. Poin pertama ini kesimpulannya adalah ketika mencari pasangan, jangan asal cantik atau jangan asal kaya. Tetapi ketika mencari pasangan, pilihlah, sebaiknya kita memilih pasangan yang baik akhlaknya, yang baik agama atau ibadahnya. Nah, kriteria-kriteria yang lain akan mengikuti dengan sendirinya jika perempuan itu berakhlak baik. Lek akhlaknya apik mesti ketok ayu, gitu. Ayu niku bisa direkayasa zaman sekarang. Bojone gak pate ayu tapi diopeni, dirawat, dibiayai, pasti akan jadi cantik juga, gitu. Yang penting bukan cantik wajahnya, tapi yang paling penting adalah cantik hatinya. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa benar-benar bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.